Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab haji, bagaimana kita mengambil kebaikan dalam kita melaksanakan ibadah haji ini atau umrah. Dan seorang muslim dan muslimah hendaklah dia memahami hal ini sebelum dia berangkat keluar dari rumah dan menuju ke Mekah sana dan mengambil kebaikan dalam pemahaman haji ini supaya hajinya menjadi haji yang mabrur dan juga menjaga rukun-rukunnya, wajibnya dan sunnahnya, dan yang terutama rukunnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. أو كما قال الله تعالى في سورة البقرة أيضا الحج أشهر معلومات. Mereka bertanya tentang ahillah, yaitu tentang bulan sabit, sama ketika di bulan Ramadan dan bulan haji penetapan tanggalnya. Di situ adalah waktu-waktu untuk manusia dengan siam kita dan lebaran kita dan termasuk hitungan haji. Dan haji ini pada bulan yang tertentu. Asyhurul ma'lumat ini bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, waqtalafu fi Dzulhijjah. Mulai dari Syawal kita berjalan dan Dzulqa'dah dan pelaksanaannya mereka berbeda bahwa pada bulan Dzulhijjah. Dan disitulah kita memakai ihram. Dan ketika kita bertolak kita, di situ ada miqat. Kalau ini disebut al-mawaqituz zamani, waktu zamannya. Ini hitungan-hitungan waktunya. Dan ada juga yang disebut al-mawaqitu mahalli, yani makani. Di mana dia mulai memakai ihram atau mentalbiyah di atas kendaraannya ketika Rasulullah SAW beliau pergi umrah ataupun haji. Dikarenakan beliau hidup di Madinah, maka miqat beliau itu adalah disebut Dzulhulaifah. Atau yang kita kenal disebut sekarang namanya Bir Ali. Yasammul an Bir Ali. Dan itu enggak begitu jauh dari Madinah. Bisa dihitung berapa mil. Jaraknya miqat orang ahli Madinah ini di antaranya dan Mekah 450 kilometeran, 450 kilo. Dan ini paling jauh. Jadi mulai kalau kita penduduk Madinah, dia mulai mikatnya yang namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Dia harus mulai dari mikat itu. Kalau enggak tidak sah hajinya. Dan banyak hadis yang Nabi SAW memberikan pemahaman ini dalam miqat al-makani ini. Maka Nabi SAW, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Rawahu Imam Bukhari. Di situ tempatnya. Dan disitulah mulai dia bermikat, meniat labbaika hajjan atau labbaika umrah, atau Allahumma labbaika umrah, atau Allahumma labbaika hajj. Tinggal dia tamattu atau ifrad atau kiran, tinggal dia sebut saja. Bagi orang yang mau haji dan umrah, dia harus mulai dari situ. Dan ini yang disebut miqat al-makani. Dan dia mulai dari situ. Ketika dia ingin haji ataupun dia umrah. Ada 5 tempat. Dan ini yang pertama. Ahli Madinah, dia mulai dari situ. Mikatnya namanya sekarang disebut dengan Bir Ali. Jaraknya 450 km di antaranya dan Mekah. Dan yang kedua, ikhwatul iman, ada namanya juga al-miqat al-Juffah. Al-Juffah ini wahuwa miqat ahli Syam.
Jadi Al-Jufa ini adalah mikat untuk orang ahli Syam. Jordan, Palestina, ya, Suriah, dan ini termasuk daerah Eropa. Maka kalau kita lihat benua itu kan ada 5 continent, ya, 5 benua kan, semuanya itu lewat, maupun dia pakai pesawat atau kendaraan, mungkin lewat di situ dia mulai niat. Amma Jufa, dia sebelah Ashimal Al-Gharbi, di antara selatan dan barat. Dan baina Makkah Mia Sabah Samanun kilometeran, 187 kilometer. Nah, ini disebut miqat ahli Syam. Yang ketiga, ikhwatul iman, dia juga termasuk dekat dengan Qaribata min Rabaq atau Rabaq, baina Makkah 204 kilometeran. Yang ketiga ini. Waqad sara Rabaq miqata ahli Mesir, orang Mesir, itu Afrika, ya. Ataupun juga orang Syam juga melewat situ atau melewat daerah situ. Rabaq ini ikhwatul iman, dia 204 kilometer di antaranya dengan Mekah. Dia bisa orang Mesir atau orang Syam bisa melewati itu, yamur alaiha. Miqat ahli Najd, orang-orang Najd. Najd ini yang kita tahu sekarang Riyadh namanya. Dia nggak begitu jauh juga dari Mekah. Dan orang-orang ini yang banyak dari Riyadh, dan miqatnya itu dari situ dia mulai. Wisemil'an Sail, diberi nama sekarang ini yaitu adalah Sail, atau dekat dengan gunung namanya Karnal Manazil, Jabal Yaqa al-Junub Mekah. Jaraknya 94 km. 40 km. Lalu selanjutnya miqat ahli Yaman, kita Asia, yang dikenal dengan namanya Yalamlam. Yalamlam ini yakni dekat sekali dengan Mekah, cuma 54 km. Jadi kalau kita pesawat nanti, sebelum kita masuk Jeddah, di situ disebut Anda sudah memasuki miqat namanya Yalamlam. Bagi yang umrah atau haji, ya kalau bulan haji disebut haji, adalah dia mulai niat, dia mulai talbiyah. Kalau Nabi SAW kan di atas onta, kan? Miqatnya ini penting. Nah, berarti dia sampai di Jeddah, dia sudah boleh langsung menuju ke Mekah, langsung dia tawaf, yaitu umrah, ya. Lalu selanjutnya miqat Batul Erkin, nama miqatnya Iran, Irak. Ahli Irak ini yaitu Mawadi Ashimal Syarqil Mekah, di antara selatan dan barat, ya, Mekah. Di antaranya 94 kilo dia. 94 kilo, jadi jaraknya dari miqat itu masuk ke Mekah 94 kilo. Nggak begitu jauh. Cuma yang jauh itu hanya Madinah, ya. Dan ini miqat-miqat yang harus dijaga terutama oleh jamaah haji, supaya dia tidak melanggar. Kalau dia melanggar, dia kena sanksi persyaratan haji, ya. Di dalam hadis-hadis yang memberikan kita penjelasan masalah miqat ini, kama qala Allahumma alaihinna liman aradul hajj wal umrah, ya. Dan bagi orang yang mau pergi haji atau umrah, dia harus memulai miqatnya, yaitu dari tempat yang telah dicontohkan Nabi SAW. Sehingga kalau orang itu melewat miqat, diperintahkan dia untuk balik kembali ke miqat itu. Dia mulailah dari situ dan baru dia melanjutkan perjalanannya. Dan ini harus dijaga oleh seorang yang pergi haji ataupun dia pergi umrah, ya. Nah, kalau miqat ahli Mekah, dia dari Mekah aja. Seorang haji harus dia menjaga miqat ini, ya, supaya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.